Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Manikibira SPT. Saya bekerja di Dinas Peternakan Kabupaten Kupang sebagai pengawas mutu bibit ternak. Dalam mendukung peningkatan populasi ternak sapi dan peningkatan mutu ternak sapi, pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Peternakan Kabupaten Kupang menjalankan program inseminasi buatan pada ternak sapi. Program IB akan berjalan dengan baik apabila beberapa faktor harus terpenuhi, yaitu sumber daya petugas, ternak, dan peternak. Selama menjalankan masa orientasi sebagai CPNS di Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, penulis menemukan masalah yang harus dicarikan solusi pemecahannya, yakni rendahnya pemahaman peternak tentang gejala birahi pada ternak sapi di Desa Camplong 2, Kecamatan Katuleu, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman peternak tentang gejala birahi pada ternak sapi di Desa Camplong 2. Guna mengatasi permasalahan ini, ada 7 kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan aktualisasi sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu kegiatan yang pertama, melapor diri dan melakukan konsultasi dengan atasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021. Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan maksud dan tujuan serta memohon izin dari Kepala Dinas Peternakan dan meminta persetujuan dari Kepala Seksi Perbibitan. Saya juga meminta arahan terkait dengan kegiatan aktualisasi yang akan saya jalankan selama 1 bulan di unit kerja. Hal ini merupakan bentuk nilai dasar profesi PNS etika publik, yaitu hormat, sopan, jujur, dan taat perintah. Atasan menanggapinya dengan memberi persetujuan dan izin serta dukungan penuh untuk semua kegiatan yang direncanakan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini, adanya nutulan hasil rapat pertemuan dengan atasan, adanya izin dari Kepala Dinas Peternakan, dan adanya surat persetujuan dari atasan. Kegiatan yang kedua adalah penentuan kelompok tani. Saya berkonsultasi dengan atasan untuk menentukan kedua kelompok tani yang menjadi sasaran aktualisasi. Kemudian saya memberitahukan kepada kelompok tani dengan saya membuat surat pemberitahuan. Output dari kegiatan ini adanya kelompok sasaran, yaitu kelompok Sabu Bani dan Setetes Madu di Desa Camplong 2, Kecamatan Katuleu. Yang kedua, surat pemberitahuan kegiatan penyuluhan kepada kelompok Sabu Bani dan Setetes Madu. Hal ini sesuai dengan nilai dasar profesi PNS, akuntabilitas, anti korupsi, dan world of government. Kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan materi penyuluhan. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. Saya mencari beberapa sumber dari internet dan beberapa buku referensi tentang gejala birahi, sistem pemeliharaan, dan pemberian pakan pada ternak sapi. Setelah itu, penulis menyusun draft materi penyuluhan dan diserahkan kepada mentor untuk dikoreksi. Hal ini merupakan bentuk nilai dasar nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan WOG. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya materi penyuluhan tentang gejala birahi, sistem pemeliharaan, dan pemberian pakan. Kegiatan keempat yaitu membuat media edukasi berupa leaflet tentang gejala birahi, sistem pemeliharaan, dan pemberian pakan pada ternak sapi. Tahapan yang keempat ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. Saya mendesain leaflet sesuai dengan materi penyuluhan. Setelah itu saya meminta saran dan perbaikan dari mentor terkait dengan desain leaflet. Hal ini merupakan bentuk nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan WOG. Output yang telah dihasilkan dari kegiatan ini adalah adanya desain leaflet, adanya masukan dan koreksi dari atasan, dan tersedianya leaflet sebagai media penyuluhan. Kegiatan kelima adalah membuat kartu ternak dalam rangka pencatatan birahi.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. Saya mengumpulkan referensi terkait isi kartu ternak dan mendesain isi kartu ternak. Kemudian berkonsultasi dengan atasan serta meminta saran dan perbaikan dari atasan. Hal ini merupakan bentuk nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu anti korupsi, dan WOG. Output dari kegiatan ini tersedianya kartu ternak untuk pencatatan birahi. Pada kegiatan 6, saya melakukan penyuluhan kepada peternak dan mengidentifikasi ternak birahi. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 19 November 2021. Sebelum melakukan penyuluhan, saya mengadakan pretest kepada peternak untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang gejala birahi, sistem pemeliharaan, dan pakan ternak. Setelah itu, saya membagikan leaflet kepada peternak sebagai media edukasi untuk mempermudah dalam pendalaman materi tentang gejala birahi dan sistem pemeliharaan dan pakan ternak. Berikut adalah penjelasan materi leaflet. Selamat menyaksikan. Nah, Mama, coba Mama lihat di gambar-gambar di depan tuh. Nah, itu ada sebagian besar ciri-ciri dari kalau ternak sapi betina itu dia birahi. Nah, tanda-tanda birahi ini sangat penting dalam keberhasilan inseminasi buatan. Kalau ketemu salah mendeteksi birahi, otomatis para inseminator akan gagal dalam IB. Kalau ketemu lambat laporan, atau ketemu terlalu cepat juga laporan, atau ketemu kurang kasih pakan yang baik, otomatis deteksi birahi ini juga akan jelek dan keberhasilan untuk huntingnya itu juga jelek. Nah, tanda-tanda birahi itu kalau pada ternak sapi betina tuh, yang pertama dia tuh sangat gelisah. Betul Pak Soleh, dia gelisah, dia naik di ternak sapi yang lain, bahkan yang sapi betina juga naik di. Kemudian dia tuh suka teriak-teriak, sampai sempat juga kalian bilang tadi, dia suka berteriak. Kemudian kalau ketemu dia dari dia punya vulva, yang dari dia punya alat kelamin yang di luar tuh, dia tuh bengkak. Coba Bapak Mama lihat di yang pertama itu, dia bengkak. Kemudian dia berwarna merah. Kalau ketemu buka sedikit dia suka warna merah. Kalau ketemu raba sedikit begini dia terlalu hangat. Dia sudah hangat sekali. Kemudian dia mengeluarkan lendir yang tidak berwarna. Nah, itu dia sudah menunjukkan gejala-gejala birahi yang siap untuk dikawinkan. Nah, kalau ketemu sudah itu gejala, jangan tunda-tunda laporan. Ketemu lapor om Dermi, ketemu lapor om Sen, mereka siap. Kemudian saya menjelaskan tentang cara penggunaan dan manfaat kartu ternak sehingga peternak dapat memberikan pencatatan yang baik kepada setiap induk ternak sapi agar dalam birahi, IB, PKB dapat terkontrol dengan baik. Setelah penyuluhan selesai, saya memberikan post-test kepada petani peternak untuk mengukur tingkat pemahaman mereka sebelum dan sesudah penyuluhan. Kemudian kami bersama-sama melakukan pendeteksian birahi pada 2 ekor induk sapi di kandang jepit yang sudah disediakan oleh kelompok Setetes Madu dan Sapu Batu. Dalam kegiatan pendeteksian birahi, para peternak sudah mampu mengetahui ternak ini birahi atau tidak. Ketika saya membuka vulva dari sapi betina ini, para peternak langsung mengetahui bahwa ternak sapi ini tidak dalam keadaan birahi. Dari hasil pretest dari 23 peserta penyuluhan, diperoleh rata-rata 54,8 dan berdasarkan rekapan hasil post-test, nilai rata-rata sebesar 78,4. Dari penilaian pretest dan post-test, maka disimpulkan bahwa dengan adanya penyuluhan ini, pemahaman masyarakat peternak tentang gejala birahi pada ternak sapi meningkat. Kegiatan ini merupakan bentuk nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan WOG.
Pada tahapan yang ketujuh adalah membuat laporan aktualisasi, setelah itu berkonsultasi dengan coach dan mentor. Kemudian memperbaiki draft laporan, lalu mencetak laporan sesuai arahan coach dan mentor. Output yang telah dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya data atau dokumen kegiatan, tersedianya draft laporan, adanya konsultasi dengan mentor, adanya laporan aktualisasi yang siap diseminarkan, dan media untuk presentasi hasil aktualisasi. Kegiatan-kegiatan ini memberikan kontribusi sesuai dengan misi Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, yakni memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia peternakan, dengan nilai organisasi yaitu komitmen, profesional, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalani profesi sebagai ASN.